Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 6 MI Tawakal. Kembali lagi kita belajar PPKN tema 4, yakni tentang globalisasi. Apa itu globalisasi? Globalisasi yakni proses menuju ke ruang lingkup dunia. Adapun untuk tema PPKN-nya yakni tentang keberagaman sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. Untuk pada kali ini kita akan lebih fokus ke keberagaman ekonomi karena di keberagaman sosial dan budaya sudah kita bahas sebelumnya. Nah, keberagaman ekonomi itu apa? Yakni beragamnya kegiatan ekonomi yang ada di sekitar kita. Yakni beragamnya pekerjaan, profesi yang eh, yang dilakukan oleh orang-orang di sekitar kita. Adapun keberagaman kegiatan ekonomi itu dipengaruhi oleh yang pertama pendidikan, yang kedua keterampilan, yang ketiga lingkungan. Nah, gimana maksudnya keberagaman itu dipengaruhi oleh pendidikan? Jadi misalnya karena suatu pendidikan, pekerjaan orang-orang itu bisa berbeda-beda. Misalnya orang yang pendidikannya adalah pendidikan keguruan, dia akan bekerja sebagai guru. Yang pendidikan kesehatan dia akan bekerja sebagai dokter dan tenaga kesehatan. Yang pendidikan militer mungkin dia akan menjadi TNI atau tentara. Keterampilan itu mempengaruhi keberagaman. Ada yang mempunyai keterampilan memperbaiki motor sehingga dia akan membuka bengkel. Ada yang keterampilannya itu menjahit sehingga dia akan membuka usaha jahit baju. Ada yang keterampilannya mungkin memasak sehingga dia akan membuka usaha catering atau restoran. Yang ketiga yakni dipengaruhi oleh lingkungan. Biasanya lingkungan itu mempengaruhi kegiatan ekonomi di masyarakat. Misalnya ketika di lingkungan itu lebih banyak orang-orang yang melakukan pekerjaan sebagai petani, maka sebagian besar di sana itu akan menjadi petani. Misalnya di daerah pedesaan itu karena banyak ladang, maka di orang-orang di desa itu akan melakukan pekerjaan sebagai petani. Sedangkan orang-orang di kota lebih banyak melakukan pekerjaan di bidang jasa. Contoh keberagaman kegiatan ekonomi, di sini ada beberapa contoh. Yang pertama petani, ya. Yang kedua di sini ada gambar nelayan, yang ketiga ada gambar dokter, dan yang keempat ada gambar tentara atau polisi bisa. Kita bisa menyikapi perbedaan latar belakang ekonomi atau pekerjaan orang tua dengan cara yang pertama tidak berprasangka buruk terhadap yang latar belakang ekonominya berbeda. Jadi ketika ada teman kita yang latar belakang ekonominya berbeda, kita tidak boleh berprasangka buruk atau berpikiran buruk tentang latar belakang ekonomi teman kita. Yang kedua, saling menghargai pekerjaan masing-masing orang tua. Jadi ketika saat teman kita ada yang orang tuanya itu bekerja sebagai dokter, ada yang bekerja sebagai polisi, mungkin ada yang bekerja sebagai pedagang, ada yang bekerja sebagai mungkin buka usaha toko baju dan sebagainya, itu kita harus saling menghargai. Yang ketiga, tidak malu atau sungkan berteman dengan teman yang latar ekonominya berbeda. Jadi dan tidak bersikap sombong karena tingkat ekonomi. Jadi ketika kita punya teman yang tingkat ekonominya berbeda, mungkin yang lebih tinggi atau lebih rendah, ya, kita tidak boleh sungkan atau malu, dan kita tidak boleh sombong ketika ada teman kita yang strata ekonominya mungkin masih di bawah kita. Yang keempat, tidak mengejek teman yang latar ekonomi atau pekerjaannya berbeda. Yang kelima, tidak mengistimewakan teman karena latar belakang ekonominya. Jadi kita tidak boleh mengistimewakan teman karena pekerjaan orang tuanya, misalnya karena orang tuanya itu polisi atau karena orang tuanya itu dokter, kita mengistimewakan. Atau kita meremehkan teman karena pekerjaan orang tuanya. Itu juga tidak diperbolehkan. Sikap dalam menghadapi keberagaman ekonomi. Nah, dalam menghadapi tantangan keberagaman ekonomi ini, kita harus mempunyai sikap. Yang pertama, terus berusaha dan meningkatkan diri. Jadi, tingkatkan apa yang menjadi kelebihan kita, apa yang menjadi skill kita, apa yang menjadi kemampuan kita. Yang kedua, bekerja sama untuk meningkatkan kondisi ekonomi. Jadi, persaingan itu boleh, namun persaingan itu diusahakan untuk semakin meningkatkan kondisi ekonomi di masyarakat. Yang ketiga, tidak bersikap sombong karena tingkat ekonomi. Yang keempat, tidak merasa rendah diri. Jadi tidak boleh minder, ya, nama bahasa lainnya.
ketika strata ekonominya di bawah orang lain. Yang kelima, melakukan persaingan secara sehat. Nah, faktor potensi diri. Potensi diri seseorang akan dapat berkembang dengan baik jika didukung oleh sejumlah faktor, seperti berikut. Yang pertama, minat dan kegemaran. Jadi, minat dan kegemaran kita itu akan mempengaruhi potensi diri. Jadi, kita minatnya apa? Misalnya minatnya sepak bola, minatnya bermain bulu tangkis, atau minatnya memasak, nanti akan mempengaruhi perkembangan dalam mencari pekerjaan atau kegiatan ekonomi. Yang kedua, motivasi. Motivasinya itu apa? Yang ketiga, kepintaran atau intelektual. Kepintaran di sini itu bukan hanya kepintaran dalam mata pelajaran, namun juga kepintaran dalam mengembangkan minat dan bakat. Yang keempat, lingkungan. Nah, lingkungan yang baik akan membentuk pribadi yang baik. Lingkungan yang baik akan meningkatkan potensi diri yang ada di dalam diri kita. Yang kelima, sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana itu mungkin alat yang dibutuhkan, mungkin tempat, mungkin dan sebagainya ya. Mengenali potensi diri. Potensi diri dapat dikenali dengan beberapa hal berikut. Satu, adanya satu atau beberapa jenis kegiatan yang disukai. Jadi kita harus kenali apa jenis kegiatan yang kita sukai. Yang kedua, adanya keinginan untuk menguasai bidang tertentu. Jadi misalnya kita ingin menguasai bidang olahraga, maka kita fokus di bidang olahraga. Misalnya kita ingin menguasai di bidang eksak, atau menguasai di bidang astronomi, bidang IPA, mungkin di bidang sejarah, kita harus memiliki keinginan untuk menguasai bidang tersebut. Yang ketiga, adanya sikap giat dan terus berlatih. Jadi kita itu harus giat dan terus berlatih untuk mengembangkan potensi diri. Yang keempat, adanya kemampuan menguasai keterampilan dengan mudah dan cepat. Manfaat mengenali potensi diri. Manfaat mengenali potensi diri adalah sebagai berikut. 1. Mengetahui kekuatan dan kelemahan diri. Yang kedua, mengembangkan potensi yang menonjol. Jadi potensi apa yang kita miliki itu dikembangkan secara optimal. Yang ketiga, membenahi kelemahan. Jadi kita juga harus mengenali ketika kita menguasai suatu bidang, misalnya sepak bola, kelemahan kita apa? Mungkin kelemahan kita menggiring bola atau menendang bola. Ketika kita menguasai bidang masak, mungkin kelemahan kita masakan apa? Mungkin masakan luar atau masakan daerah gitu ya. Yang keempat, menempatkan diri pada situasi tertentu. Pentingnya membeli produk dalam negeri. Dengan membeli dan menggunakan produk dalam negeri, kita turut berpartisipasi dalam pembangunan bangsa. Banyak manfaat yang dimanfaatkan jika kita membeli produk dalam negeri. Berikut manfaatnya. Yang pertama, produksi dalam negeri meningkat. Jadi ketika produksi dalam negeri meningkat, kita bisa meningkatkan ekspor. Ekspor itu penjualan ke luar negeri, pengiriman barang dari dalam negeri ke luar negeri. Yang kedua, menambah besar skala usaha dalam negeri. Yang ketiga, menambah jumlah investasi di Indonesia. Jadi ketika produksi di Indonesia besar, maka akan mengundang investor dari luar negeri. Yang keempat, meningkatkan lapangan pekerjaan. Jadi semakin banyaknya produksi, maka akan membutuhkan pekerjaan yang semakin banyak. Jadi akan meningkatkan lapangan pekerjaan. Yang kelima, mengurangi angka kemiskinan. Yang keenam, menambah pendapatan nasional. Alasan harus mencintai produk Indonesia. Nah, apa sih alasannya kita harus mencintai produk Indonesia? Kita harus mencintai produk Indonesia karena kita adalah warga negara Indonesia. Dengan mencintai produk Indonesia, kita turut serta dalam membangun bangsa. Selain itu, kita juga turut dalam menyejahterakan masyarakat. Contoh tindakan mencintai produk Indonesia. Ini ada 4 contoh. Yang pertama, membeli produk Indonesia. Yang kedua, tidak hanya membeli, tapi memakainya. Yang ketiga, mengenalkan produk Indonesia ke luar negeri. Dan yang keempat, mengurangi penggunaan barang asing. Terima kasih untuk PPK hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.